Dalam tafsir Ibnu Katsir ini dikembangkan tentang Malikul Haq. Allah itu raja dari kebenaran itu, dan semua itu benar. Jadi bukan yang benar itu harta yang nak kita miliki, bukan yang benar itu adalah tahta yang ingin kita kuasai. Benar itu yang membuat kita gaduh suasana hati, jubahnya agama, badannya iblis laknatullah alaih. Inilah yang dijelaskan di dalam surat Toha ayat 114. Sehingga kita bisa memasuki kepada kedudukan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah itu agama Islam. Islam yang bagaimana? Yang mengakui tentang kebenaran Allah. Allah itu benar, janjinya benar, Rasulnya benar, ajarannya benar, surga itu benar, neraka itu benar, peringatannya itu benar. Jadi kalau harta yang nak dikejar, kekuasaan yang nak diincar, maka akhirnya jadilah yang halal menjadi haram. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati Taha fi ayati 114. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haqq. Wa la taj'al bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuh. Wa qur rabbi zidni ilma. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni. Wa sadaqa Rasulun Nabil Karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Illa fi afatina bi kulli madara sabqa tahiruka inna syarrad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Wa ya ibadallah ittaqullah wa'buduhu mukhlishina lahuddin la'allakum tuflihun. Orang-orang tua kami, bapak-bapak, saudara-saudari sekalian, jemaah sidang salat Jum'ah, jemaah Masjid Sabilal Muhtadin Rambung Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, Republik Indonesia, negara kesatuan yang kita cinta. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan kali ini di Jumat masih di bulan Dzulqa'dah ini 1446 Hijriah. Allah perjumpakan kita kembali bersama untuk memasuki kepada tingkat takwa
yang prosesinya adalah selalu kita hadir di setiap Jumatnya. Bahkan begitu hebatnya menuju ketakwaan itu, semua harus meninggalkan segala kegiatannya. Wa idza nudiya lis-sholati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dan apabila datang panggilan di waktu salat Jum'ah, maka segeralah untuk memenuhi panggilan Allah, tinggalkanlah jual beli. Maka dalam hal ini tentu kaidah takwa yang ingin kita incar setiap Jumatnya adalah istirja. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah, kembali kepada Allah. Maka semuanya tak memandang bagaimana di bahunya memiliki pangkat, bagaimana di sakunya memiliki harta. Semua sama berkumpul bersama di hari Jum'ah, di hari di mana tiada perbedaan di antara kita. Yang ada hanyalah kita bersama menuju Allah yang Maha Kuasa, dan letak perbedaannya ketika itu adalah tingkat takwa. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unta wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita kepada junjungan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kembali kita kepada pemahaman surat At-Toha ayat 114 tadi, di mana Allah berfirman, "Fata'alallahul malikul haq." Maha suci Allah yang bersamanya kebenaran, dan ia adalah raja kebenaran. Maha suci Allah. Janjinya itu benar, malaikatnya itu benar, rasulnya itu benar, kitab-kitabnya itu benar, ajaran yang dibawa rasulnya itu adalah benar, surganya benar, nerakanya benar, peringatannya itu benar. Dalam tafsir Ibnu Katsir ini dikembangkan tentang Malikul Haq. Allah itu raja dari kebenaran itu, dan semua itu benar. Jadi bukan yang benar itu harta yang nak kita miliki, bukan yang benar itu adalah tahta yang ingin kita kuasai. Benar itu yang membuat kita gaduh suasana hati, jubahnya agama, badannya iblis laknatullah alaih. Inilah yang dijelaskan di dalam surat At-Toha ayat 114. Sehingga kita bisa memasuki kepada kedudukan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah itu agama Islam. Islam yang bagaimana? Yang mengakui tentang kebenaran Allah. Allah itu benar, janjinya benar, Rasulnya benar, ajarannya benar, surga itu benar, neraka itu benar, peringatannya itu benar. Jadi kalau harta yang nak dikejar, kekuasaan yang nak diincar, maka akhirnya jadilah yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Itu semua tak benar tuh. Sehingga seorang yang membawa kebenaran gara-gara takut kekuasaan untuk dapat mengumandangkan kebenaran, tak lagi berada dalam panggilan karena ia bersengketa dengan pemimpin yang ada di sekitarnya, maka ia terpaksa mengalihkan banting setir, lari dari kebenaran, asalkan dia tetap dipanggil oleh pimpinan untuk berceramah dimanapun di sekitarnya. Dia benar itu. Siapa yang mau tidak terkenal? Tiada yang mau tidak terkenal, tapi dia lebih tidak mau bila Allah membencinya.
Karena ia tahu bahwa kebenaran itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pangkat yang kita punya, dan bukan harta yang kita miliki bersama. Inilah yang membuat masyarakat kita sekarang serba bingung. Banyak orang berilmu tapi tak beradab. Di mana letak adabnya adalah la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah Allah. Adabnya itu dia diciptakan di muka bumi ini, dilahirkan oleh emaknya tadi, karena juga kerjasama dengan ayahnya, itu untuk menyembah Allah, bukan menyembah harta dan tahta. Benar itu. Maka siapa yang mengincar harta dan tahta bukan Allah yang menjadi segalanya, maka itu tidak benar. Dan dia dikatakan tak beradab. Dia gunakan kekuatan agama jubahnya, tapi dia penuhi syahwat dunianya. Sehingga dia lupa adab yang harus dia bangun adalah kesadaran bahwa ia diciptakan untuk menyembah Allah, bukan menyembah harta dan tahta. Mana tahtanya kami ini kalau ustadz nih terkenal lah. Siapa yang memang keterkenalan? Pimpinan lah, mengenalkan di sekitarnya. Kalau bisa tadi mengatakan halal menjadi haram, haram menjadi halal. Bahagialah bila kita punya pimpinan yang tetap konsisten dan komitmen. Yang halal adalah halal, yang haram adalah haram. Gawatnya kalau tak mengenal hal ini. Hadirin sedang sholat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Wala taj'al bil Qur'an min qabli an yukhda wa ilaika wahyu. Kata Allah, jangan jadikan Al-Quran itu kamu tergesa-gesa untuk sudah bisa memahaminya. Pahami itu tadi dengan awal yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, bahwa janjinya benar. Mana janjinya itu surga dan neraka. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa berbuat sedikit kebaikan maka baginya kebaikan itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa berbuat sedikit keburukan maka baginya keburukan itu. Itulah namanya kebenaran. Bukan hanya disampaikan aja dakwah itu sudah benar, tapi bagaimana itu tadi dalam bermanfaat. Maka Rasulullah bermohon itu, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, manfaatkanlah apa yang telah kau ajarkan padaku. Sekarang di mana yang kita dengar tuh, apa yang kita sampaikan tuh betul-betul bermanfaatkah buat masyarakat sekitar? Allah juga telah berfirman bahwa makmurkanlah masjid, jadikanlah masjid itu sebagai hal yang aman. Begitu juga Allah menyatakan bahwasanya siapa yang datang ke masjid itu menjadikannya amina. Sungguh dia aman. Tapi survei membuktikan banyak masjid kita, lingkungan kita penuh dengan mabuk-mabukan, judi, begal. Tak tenang kita lewat, padahal berapa masjid yang dekat-dekatan, tapi sekitar masjid itu terjadi gontok-gontokan. Mana manfaat masjid itu? Ini bukan hamba yang menjelaskan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini, kembali kita pada kaji. Maka disitulah Rasulullah mengatakan, wa qul rabbi zidni ilma. Ya Allah, tetap kau tambahkanlah aku ilmu. Makanya wahyu itu selalu datang, lebih banyak kewahyuan Allah itu datang pada Rasulullah ketika Rasulullah mau wafat, ketika mau meninggal dunia. Agar apa? Agar prinsip Rasulullah tetap mencintai Allah. Ialah namanya, maka Rasulullah digelar dengan Habibullah, kekasih Allah. Kenapa tetap prinsip mengatakan bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah.
Bukan harta itu yang kita katakan Tuhan. Bukan tahta itu yang kita katakan Tuhan. Yang hingga akhirnya gara-gara harta dan tahta itu kita katakan Tuhan. Semua pelaku ilmu itu semua durhaka kepada Allah sebagai Tuhan. Akhirnya ilmu tak datang manfaat. Akhirnya keluarlah kaji, orang berilmu suka mengakal-akali. Tak sepakat hamba itu. Yang cocoknya orang berilmu itu membodoh-bodohi. Karena ilmu itu adalah cahaya. Jadi orang yang dengan gelarnya yang mempunyai status keilmuan, sungguh dia bukan orang berilmu, tapi orang berpengetahuan yang masih belum diakui kepengetahuannya karena tak sesuai dengan Allah, Rasulullah, dan selesai dengan praktek di dalam menerima manfaat bagi seluruh masyarakat sekitar. Maka kata Rasulullah lagi, wa'allimni ma yanfa'uni. Ajarkanlah padaku ya Allah apa-apa yang bermanfaat bagiku. Apa manfaatnya tadi? Allah tuh benar, janjinya benar, surga tuh benar, neraka tuh benar. Belasan puluhan tahun kita dibuat hadir di muka bumi ini, cuman satu yang kita kejar. Istiqomahkah kita nanti mengatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Bukan yang tadi mengasihi kita tahta dan harta, tapi yang mengasihkan kita derajat yang mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan kekasihnya, yaitu baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud dengan orang yang berilmu adalah orang yang bermanfaat. Hingga dia tidak memandang siapapun yang diberikan yang manfaat. Karena ia tahu siapapun itu adalah ciptaan Allah yang maha rahmat. Karena ilmu itu adalah cahaya. Cahaya itu datang dari Allah yang maha kuasa. Kalau yang dia salah, disalahkanlah dia meskipun itu seorang pimpinan negeri. Kalau dia adalah benar, benarlah dia walaupun ia tukang sapu di pinggir jalan yang kita jumpai. Itulah Islam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa mawala. Fa ya ibadallah ittaqullah wa'malu sholihat la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa kadzalika Abu Fasidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.